Shalom, teman-teman. Shalom, Kak. Kameranya rusuh ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang progresivitas manusia. Jadi kita masih dalam seri pembahasan tentang gambar diri ya. Temanya adalah progresivitas manusia. Apa sih yang dimaksud dengan progresivitas? Di sini ada yang masih bingung nggak dengan kata progresivitas? Ada yang mau coba jawab? Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan progresivitas? Meningkat, ada perubahan. Oke. Yang lain? Coba kita cek komennya dulu ya. Bergerak maju. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Jadi kalau judulnya aja kita masih bingung, pasti nanti pembahasannya kita juga bingung. Maka kita harus sama-sama tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan progresivitas? Ada yang jawab mengalami proses, atau proses menuju perubahan. Ada yang jawab kemampuan manusia untuk bergerak maju. Oke, betul. Berkembang ke arah yang semakin baik. Oke. Kita sepakati dulu ya, kata progresivitas itu artinya berpotensi untuk berubah dan mengalami perkembangan. Progresivitas artinya sekali lagi keadaan berpotensi untuk berubah atau mengalami perkembangan. Potensi itu apa sih? Nah, ini masalah lagi nih. Kata potensi itu artinya apa sih? Potensi artinya kemampuan yang dapat dikembangkan. Jadi kalau dikatakan kalau dikatakan progresivitas manusia, berarti manusia itu ada dalam keadaan punya kemampuan yang dapat dikembangkan untuk berubah dan mengalami perkembangan. Itu yang dimaksud dengan progresivitas manusia. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tidak dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dengan keberadaan yang tidak bisa bersalah. Kalau teman-teman baca Alkitab, coba deh perhatiin. Nggak ada tuh dalam kisah penciptaan dikatakan manusia diciptakan langsung sempurna. Yang ada mungkin banyak orang nggak ngeh dengan ayat 27 ya. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Kebanyakan orang tuh nggak ngeh di ayat 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam teks aslinya, bahasa Latinnya, imago Dei. Terus ditanya artinya apa, citra dengan Allah juga nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Kalau kita perhatiin ayat 27 ya, kejadian 1 ayat, kita buka deh, nggak apa-apa deh. Ini kan sering kita bahas ya, tapi nggak apa-apa kita buka. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Oke, saya bacain ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seterusnya, kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Coba diperhatiin. Dalam ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di ayat 27 nggak ada kata rupanya. Nah, kita udah sama-sama belajar. Kata gambar di sini dalam teks aslinya adalah selem. Yang artinya manusia punya komponen-komponen atau bagian-bagian yang terdapat pada diri Allah yang juga terdapat di dalam diri manusia, yaitu komponen rohani atau batiniah. Jadi kalau dikatakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, dengan Allah sendiri, bukan berarti muka kita berewokan kayak Tuhan Yesus, bukan. Tapi di situ artinya kita punya potensi, kita punya kemampuan nih yang dapat dikembangkan. Apa tuh? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Nah, sementara di ayat 27-nya kan nggak ada tuh kata rupanya. Kata rupa dalam teks aslinya demut. Artinya kualitas atas komponen-komponen tadi yang disebutkan tadi. Yaitu manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau di ayat 27 nggak ada kata rupa, itu artinya manusia itu yang perlu mengusahakan. Allah tidak menciptakan manusia langsung sempurna, jebret. Taunya dari mana? Kita bisa lihat dari kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam ke dalam dosa adalah bukti, adalah tanda bahwa Adam dan Hawa belum sempurna. Perlu mengalami progresivitas atau yang tadi disebut sebagai kemampuan untuk berubah dan mengalami perkembangan yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Jadi salahlah kalau ada yang mengira bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan langsung sempurna. Maka pertanyaan tentang kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa padahal mereka sudah sempurna, itu adalah statement yang salah. Karena mereka belum sempurna. Pada saat proses menuju kesempurnaan itu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi tidak membuat gambarnya itu hilang. Yang hilang adalah kualitasnya. Yang rusak adalah kualitasnya. Jadi kalau dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, bukan berarti manusia nggak punya pikiran lagi, atau nggak punya perasaan lagi, atau nggak punya kehendak atau keinginan lagi. Bukan. Tapi kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak itu menjadi rusak. Makanya manusia nggak mengingini Allah lagi. Makanya manusia nggak bisa ngerti maunya Tuhan sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Begitu. Memang setelah usia, salah baca. Memang setelah usai menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, Tuhan berkata bahwa semua yang diciptakan sungguh amat baik. Kita buka deh Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Minta tolong dibaca. Siapa? Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Tuhan ngomong sungguh amat baik ini ketika segala sesuatu yang diciptakannya selesai. Maka Allah melihat
segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan berkata bahwa semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Tetapi hal ini bukan berarti manusia tidak bisa rusak atau tidak bisa berbuat suatu kesalahan. Jadi jangan salah konsep. Kan ketika alam diciptakan itu nggak langsung jadi. Adam yang harus mengusahakannya. Demikian juga dengan karakter Adam. Karena Allah itu memiliki hukum proses di dalam dirinya. Jadi kalau dikatakan manusia diciptakan langsung sempurna, terus segala sesuatu yang dijadikan Allah langsung sempurna, untuk apa manusia dikasih pikiran perasaan? Kan udah jadi semuanya. Nangkep ya? Kalau manusia diciptakan dalam keadaan sempurna seperti Tuhan, berarti manusia tidak bisa berbuat dosa dan tidak perlu mengalami pertumbuhan atau perubahan lagi. Kalau manusia diciptakan dalam keadaan tanpa bisa berbuat suatu kesalahan dari dirinya sendiri, berarti kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kegagalan Allah dalam produk ciptaan. Atau karena rekayasa Allah sendiri. Ini juga berarti Allah menciptakan makhluk yang dirusak oleh tangannya sendiri. Sesungguhnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang punya kehendak bebas. Kehendak bebas manusia inilah yang menempatkan manusia harus menentukan mau kemana arah hidupnya, atau takdir, atau keadaan dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya, jadi yang barusan kita baca ayat tadi sungguh amat baik, maksudnya apa? Oh, manusia gagal, berarti rencana Allah gagal dong. Rencana Allah itu melibatkan manusia. Rencana Allah itu melibatkan kita. Maka kita disebut sebagai rekan sekerja Allah. Kalau kita punya cara memandang seperti Allah, cara merasa seperti Allah, dan bertindak seperti Allah sendiri. Jadi siapa yang gagal? Jadi rencana Allah gagal dong. Rencana Allah nggak gagal, tapi tertunda. Bukan rencana Allah yang gagal, tapi kita yang gagal mengikuti rencana Allah. Jadi rencana Allah tertunda. Sebetulnya disinilah letak keadilan Allah ya. Allah bisa sebetulnya, Tuhan bisa menjadikan kita seperti robot. Kita nggak bisa memberontak sama sekali. Kita selalu nurut sama Tuhan. Tapi kan Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak miris begitu. Tuhan tidak menciptakan satu makhluk yang tidak bisa memberontak. Kalau misalnya manusia nggak punya kehendak bebas, artinya manusia seperti robot. Manusia nggak bisa memberontak. Nggak bisa memberontak melawan Allah. Itu sama dengan Allah itu dicintai karena skenario buatannya sendiri. Allah dicintai karena bukan dari ketulusannya, bukan dari kerelaannya, tapi karena sudah diprogram dari awal. Manusia seperti robot tidak memiliki kehendak bebas. Seandainya manusia tidak memiliki kehendak bebas, tapi nyatanya Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Jangan makan buah yang ada di pohon yang ada di tengah itu, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini sebetulnya menunjuk pengaruh iblis. Pohon di situ harus kita mengerti secara figuratif, bukan harfiah. Harfiah itu gini, seperti pohon-pohon yang kita lihat sehari-hari, pohon mangga, pohon apel, pohon belimbing, itu pohon dalam arti harfiah. Jadi ketika Adam dan Hawa makan buah, di situ bukan makan buah beneran,
itu bukan dalam arti harfiah, tapi figuratif. Yang dimaksud Adam dan Hawa mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu artinya adalah Adam dan Hawa bergaul dengan iblis sehingga memiliki perilaku atau hasil karakter seperti iblis. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah. Berarti manusia dimungkinkan memiliki kemampuan seperti Allah. Tetapi di sana tidak dikatakan manusia sama dalam kesempurnaan dengan Allah. Gini, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah bukan berarti kita menjadi Allah. Kita juga pernah bahas ini ya. Allah itu menghendaki manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang berkualitas seperti yang Allah kehendaki. Tapi yang iblis tawarkan, kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Beda nggak? Serupa tapi tak sama. Yang Allah maksud itu kita menjadi manusia atau makhluk sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Bukan menjadi Allah. Beda. Perbedaannya dengan Allah adalah bahwa Allah tidak mungkin berbuat sesuatu yang salah atau yang jahat. Allah tentu sudah sempurna, sehingga tidak perlu lagi ada perubahan atau perkembangan. Dengan kata lain, Allah itu tidak perlu mengalami progresivitas seperti kita. Sedangkan manusia harus mengalami pertumbuhan atau perubahan. Ayatnya di mana? Kejadian 1 ayat 27. Manusia bisa melakukan suatu kesalahan, sebab manusia adalah makhluk yang diberikan kehendak bebas. Manusia diberi kehendak, dan kehendaknya itu bebas. Artinya kita bisa memilih, menentukan sendiri. Kita bukan robot yang dipaksa-paksa mencintai Allah. Nah, cinta yang didasari oleh kerelaan ini sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya Allah menempatkan kehendak bebas di dalam diri manusia. Yang tadi ya, seandainya Allah menciptakan manusia tidak bisa memberontak, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah menjadi Allah yang miris. Karena dicintai, tanpa makhluk itu punya potensi untuk memberontak. Sama aja pacaran sama robot. Memang udah diprogram begitu, nggak bisa berontak. Tapi sekali lagi Allah bukan Allah yang demikian. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih mengasihi manusia loh. Dari mana buktinya? Ya, HP saya ngebuka aplikasi IG sendiri ya. Aneh juga nih. IG lagi YouTube. Oke, kita lanjut. Jadi ke distract. Sekali lagi, manusia itu punya kehendak bebas. Manusia itu punya kehendak. Dan kehendaknya itu bebas. Kehendak bebas tersebut menempatkan manusia untuk menentukan keadaan atau takdirnya. Manusia diciptakan dalam keadaan berpotensi untuk berubah dan mengalami perkembangan. Dalam hal ini ketika Adam dan Hawa diciptakan, dalam hal ini ketika Adam dan Hawa diciptakan, ia dapat mengalami proses perubahan batinnya. Tadi, segambar dan serupa dengan Allah itu apanya? Mukanya kayak Tuhan Yesus berewokan, bukan. Tapi unsur batiniahnya. Unsur rohaninya yang seperti Allah. Apa tuh? Unsur rohani, unsur batiniah itu artinya unsur yang nggak kelihatan. Apa tuh? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka ketika Adam dan Hawa diciptakan, ia dapat mengalami proses perubahan batiniahnya. Hanya pada waktu sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mengalami proses penuaan. Itu bedanya. Jadi sebelum kita jatuh ke dalam dosa ya, manusia jatuh ke dalam dosa, selnya itu terus meregenerasi. Manusia itu umurnya nggak terbatas. Kan manusia menjadi terbatas umurnya ketika
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa Tuhan membatasi umur manusia? Itu solusi sebetulnya. Kematian itu solusi yang diberikan oleh Allah. Supaya kita bisa berubah. Supaya kita bisa serius. Coba bayangin, kita yang 70-80 tahun aja, kalau kita nggak bertobat, kita pasti binasa. Apalagi dibiarkan umurnya itu panjang. 100 tahun atau bahkan lebih dari itu. Pastilah manusia semakin rusak. Pasti semakin rusak. Dan meremehkan momentum Tuhan. Masih lama kan manusia hidupnya 100 tahun, 200 tahun. Gitu kan? Seandainya umur nggak dibatasi kan manusia pasti berpikir gitu kan? Tenanglah, masih lama umurnya. Kita yang umur 70-80 tahun aja, Mazmur yang bilang, kita aja masih suka main-main hidupnya. Apalagi umurnya dibuat panjang. Jadi sekali lagi, kematian itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Supaya manusia itu bisa bertobat. Ada istilah namanya point of no return. Point of no return itu adalah titik tidak balik. Jadi ada dua pusaran. Ini pusaran ini digambarkan seperti Allah. Dan ini pusaran ini digambarkan iblis. Manusia itu di mana? Di pusaran yang ini apa di pusaran ini atau di tengah? Manusia di mana? Kalau manusia berada di tengah pusaran iblis, berada di pengaruh iblis, kalau udah ada di tengah begini, itu nggak bisa balik lagi. Nah, kita di mana tingkat kerusakannya? Kita masih di tengah ini, apa di sini atau di sini? Makanya ketika manusia itu mengenakan kodrat ilahi, manusia itu dikatakan sempurna, bukan berarti manusia itu nggak bisa berbuat dosa. Manusia tetap bisa berbuat dosa. Tapi manusia nggak memilih untuk melakukan dosa. Dengan kata lain, manusia nggak bisa berbuat dosa karena tidak mengingini dosa. Ini karena ada di titik tadi, pusarannya Tuhan. Point of no return. Titik tidak balik ke dunia atau tidak balik ke Tuhan. Kita yang mana nih? Kalau masih di tengah-tengah, oke lah, kita masih bisa berjuang. Kita bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan dan ada momentum di mana Tuhan itu merubah kita. Tapi kalau kita udah mendekati titik ini nih, pasti harganya lebih mahal. Pasti lebih susah tuh perjuangannya. Makanya selagi masih muda, kita bayar harga. Saya masih muda, emang yakin sampai tua hidupnya nanti? Kan kita nggak ada yang tahu. Jadi sebetulnya bukan lebih enak ya, kalau terdakwa hukuman mati itu kan dia udah tahu kan kapan hari matinya kan. Ya memang ada yang nggak dikasih tahu, tapi ada yang dikasih tahu. Misalnya seminggu lagi, atau orang yang divonis kena penyakit stadium 4 atau stadium 3, penyakit terminal yang nggak bisa sembuh. Dan pasti mati tuh. Dia tahu, dia bisa mempersiapkan hidupnya. Lah kita nggak tahu kapan kita matinya. Harusnya kita lebih bersiap-siap. Apalagi dengan kondisi kita yang sekarang, COVID gini ya. Kita kena belum tentu kita bisa sembuh. Atau bisa sembuh tapi pas sembuh belum tentu kita nggak jamin nggak kena COVID lagi. Jadi semua serba tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Maka persiapkan kematian. Jadi kematian adalah solusi yang dikasih Tuhan. Dalam proses perubahan batiniahnya, manusia harus memilih taat kepada Bapa dan bisa sepikiran dengan Allah dengan mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Ada 2 jenis pohon di Taman Eden. Pohon yang dikonsumsi secara fisik, jumlahnya ada ratusan juta. Pohon apel, pohon mangga, pohon belimbing, yang seperti kita lihat sehari-hari, secara harfiah. Tapi ada pohon dalam arti figuratif. Ini artinya pohon yang dikonsumsi oleh pikiran. Ada 2 jenisnya. Pohon kehidupan yang menunjuk Tuhan, dan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, menunjuk pengaruh iblis. Nah, kita milih yang mana? Nah, dalam konteks pergumulan ini manusia mau milih yang mana?
memilih mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan yang menunjuk Tuhan, atau buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat, menunjuk si iblis. Iblis itu dijuluki bapak segala dusta. Makanya kenapa Hawa bisa jatuh? Itu kan artinya pengaruhnya itu kan luar biasa ya. Kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Tuhan. Muncullah pertanyaan di pikiran Hawa. Wah, berarti bagus dong jadi kayak Tuhan. Kita jadi kayak yang Tuhan mau. Padahal jadi yang Tuhan mau itu bukan jadi Tuhan. Tapi menjadi makhluk yang tahu kehendak Tuhan. Dan kita melakukan. Menjadi makhluk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bukan menjadi makhluk yang sama dengan Tuhan. Siapa yang mau jadi kayak Tuhan? Iblis kan mau jadi kayak Tuhan. Makanya dia perdaya si Hawa. Kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Tuhan. Pasti di pikiran kita kan sebelumnya berpikir bukannya bagus tahu yang baik tahu yang jahat, gitu kan? Yang baik yang jahat versi siapa dulu? Versi Tuhan apa versi iblis? Makanya penting banget kita belajar di komunitas kayak gini. Belajar kebenaran terus punya support system, teman-teman yang rohani. Bertemanlah dengan teman-teman yang ada di sini. Bersahabatlah dengan teman-teman yang ada di sini. Jangan yang nggak jelas, nggak belajar firman, udah tahu nggak jelas masih ditemenin. Berteman boleh, tapi jangan dekat. Jangan jadi sahabat. Maksudnya jangan bergaul sama mereka, jangan main. Kalau bergaul tuh ada proses bertukar pikiran. Kalau temenan sekedar temenan ya boleh lah, masa dijauhin. Tangkap ya? Bertemanlah dengan siapa saja, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Support system. Kalau kita jatuh, kita ada yang nolong. Kita ada yang nolong. Dan ada yang ngarahin juga. Siapa? Kakak rohani. Nah, nanti dari komunitas ini kita dimuridkan sama kebenaran firman. Jadi sebenarnya kakak rohani itu cuma apa ya? Cuma pengantar ya. Asdos, asisten dosen. Dosen yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya jadi murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan udah mati 2000 tahun yang lalu. Maksudnya jadi murid firman-Nya. Kita balik lagi ke kisah Adam dan Hawa yang mengkonsumsi tadi ya, buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Dalam proses perubahan batiniahnya, manusia itu harus memilih untuk taat kepada Bapa dan bisa sepikiran dengan Allah dengan mengkonsumsi buah pohon kehidupan atau menuruti suara ular yang sama dengan mengkonsumsi buah pohon tentang yang baik dan yang jahat. Dalam hal ini kisah mengenai Adam dan Hawa harus dipahami secara cerdas dan dewasa. Bukan gara-gara makan buah apel terus malu karena tahu dirinya telanjang. Maksudnya telanjang di situ pengertiannya jadi rusak, jadi kacau. Emangnya sebelum Adam dan Hawa nggak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, emang mereka nggak tahu kalau mereka telanjang? Tahu nggak kira-kira? Coba saya mau tanya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tahu nggak mereka telanjang? Dirinya telanjang. Tahu. Kalau tahu kenapa malu? Kan udah tahu sebelumnya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Udah tahu dirinya telanjang. Kenapa malu? Nggak tahu? Oke. Nice. Karena pola pikirnya rusak. Kenapa jadi malu? Emang sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka nggak tahu mereka nggak pakai baju? Tahu dong, mereka punya mata. Tapi sejak
mereka bergaul dengan iblis, mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pikirannya menjadi rusak. Pikirannya menjadi rusak. Jangan mengira yang baik itu belum tentu, jangan mengira yang baik itu benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Contoh, ketika Petrus mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, kan? Petrus tahu kalau Yesus pergi ke Yerusalem pasti dikejar-kejar tuh, dihukum mati. Padahal kan nubuatannya jelas, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tapi Petrus mencegah Tuhan Yesus untuk nggak pergi ke Yerusalem. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis, sebab engkau merupakan batu sandungan bagiku. Nah loh, kan baik kan? Mencegah gurunya untuk supaya nggak mati kan? Baik nggak? Baik. Tapi itu nggak berkenan. Yang nggak berkenan itu sama dengan nggak baik di mata Allah. Waduh, pusing ya. Belajar kebenaran malah makin pusing. Ternyata yang baik belum tentu benar ya. Tapi yang benar sudah pasti baik. Maka kisah Adam dan Hawa sekali lagi harus dipahami secara cerdas dan dewasa. Kalau waktu sekolah minggu kita punya pemahaman makan buah terus telanjang, it's okay lah, dulu kan masih anak-anak ya, masih sekolah minggu. Tapi sekarang kita nggak boleh mengerti pohon itu sebagai, atau buah dari pohon itu, jangan dimengerti secara harfiah. Orang makan buah apel terus malu gitu, karena tahu dirinya telanjang. Tentu kisah Adam dan Hawa harus dipahami secara cerdas. Dalam Alkitab tidak dijelaskan sampai seberapa jauh segambaran dengan Allah yang dimaksud Alkitab tersebut. Juga tidak ditulis sampai sejauh manusia, belibet, saya ulang. Juga tidak ditulis sampai sejauh mana manusia dapat mengembangkan diri. Ini berarti selain potensi moralnya yang luar biasa, potensi kebaikannya, bisa berbuat baik seperti yang Allah kehendaki, manusia juga memiliki kemampuan yang luar biasa seperti kemampuan Allah sendiri untuk mengelola ciptaan. Ingat, Tuhan menciptakan bumi ini masih dalam keadaan yang harus diproses. Adam dan Hawa aja perlu ngasih nama hewan kan? Ini namanya apa? Kamu namanya buaya misalnya, kamu kambing, terus kamu cengcorang. Itu kan dikasih nama. Kalau dikatakan potensi moral artinya bahwa manusia dapat mengembangkan diri, dapat memiliki moral atau kebaikan yang makin sempurna seperti Bapa di surga. Maksudnya moral yang makin sempurna seperti Bapa di surga apa? Tepat tindakannya. Sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kita digerakkan oleh pikiran perasaan Allah. Kita digerakkan oleh komando Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan yang Bapa kehendaki, tidak sesuai dengan komando Allah, itu dosa. Jikalau kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi dirimu untuk dibakar, tapi jika kamu tidak punya kasih, segala perbuatan itu sia-sia. Gitu sih. Iya. Karena setiap perbuatan kita itu dikehendaki agar mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Artinya lewat perbuatan kita, orang melihat nih. Orang melihat kebaikan Tuhan, bukan melihat kitanya. Gila ya, Tuhan baik. Misalnya lewat Kawiksi, aku jadi ikut Komsel. Bersyukur ke Tuhan. Bukan gila, Kawiksi hebat ya, jago ya. Itu kan berarti kan kita nyari penghargaan untuk diri sendiri. Contoh ya Wiksi ya. Shalom, tos dulu biar nggak selek. Tos virtual ya.
Nangkep kan nih? Jadi perbuatan baik itu harus mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Artinya lewat perbuatan kita, orang itu menjadi bertobat. Bukan kagum sama diri kita. Gila lu baik banget tolongin gua. Gak ada orang yang sebaik lu. Apalagi kalau lawan jenis. Waduh, pasti penuh dengan kepentingan dan tipu muslihat. Ini mesti diulang kayaknya pembahasan tentang pertemanan yang murni ya. Supaya tahu. Jangankan lawan jenis. Yang sama-sama betina misalnya, atau sesama jantan aja bisa nggak murni. Bisa nggak murni. Ya kan? Kebuka lagi kan? Jelasnya. Nggak jelas emang nih. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini manusia bertanggung jawab membangun gambar diri sesuai dengan rancangan Allah. Gambar diri itu apa? Ingat nggak? Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dan bagaimana dirinya. Kita menilai diri kita itu, kita memahami diri kita itu, kita mengenal diri kita itu sumbernya dari mana? Kalau dari yang bukan firman Tuhan, pasti kita nggak bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan dan sesama dengan benar. Padahal kalau kita menemukan siapa diri kita di dalam Tuhan, kita itu menemukan identitas kita. Tahu? Pertemuan dengan Tuhan itu sama dengan pertemuan dengan identitas kita. Karena yang tahu untuk apa kita diciptakan, dan alasan mengapa kita diciptakan, itu Tuhan yang tahu. Lah kok kita so tahu hidup suka-suka kita? Nggak akan maksimal pasti. Yang tahu untuk apa ciptaan itu diciptakan dan berfungsi sesuai dengan ciptaannya siapa? Penciptanya. Maka bertanyalah kepada pencipta kita. Jadi sekali lagi manusia itu bertanggung jawab membangun gambar diri sesuai dengan rancangan Allah. Artinya kita mencari tahu siapa kita di hadapan Allah. Siapa manusia menurut Alkitab. Dengan demikian proses membangun gambar diri sebenarnya proses yang sudah berlangsung sejak ada di Eden. Dengan demikian proses membangun gambar diri sebenarnya proses yang sudah berlangsung sejak di Eden. Ya memang ini sejarah panjang ya. Dari kan Alkitab itu bicara 5 hal. Ini kita sering bahas ini juga. Tapi kalau mau disederhanakan dalam satu tema, Alkitab itu intinya satu, keselamatan. Salvation. Tapi kalau kita mau buka lagi sejarah keseluruhan, ada penciptaan, ada kejatuhan, ada keselamatan, ada pembaharuan, ada pemulihan. Creation, the fall, salvation, renewal, restoration. Tapi intinya satu, Pak, keselamatan. Coba bayangin kalau kita nggak ikut pertemuan seperti ini. Ya nggak harus di sini juga sih. Tapi kalau teman-teman nggak punya komunitas, bergabung di sini puji Tuhan. Enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak paksa, kita nawarin kebiasaan baik. Kita lanjut. Bagaimana seandainya jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Apakah manusia tidak mengerti apa yang baik dan apa yang jahat? Menarik. Gimana kalau manusia nggak jatuh ke dalam dosa? Apakah manusia tidak mengerti apa yang baik dan apa yang jahat? Jawabannya adalah seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, artinya tidak mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi mengkonsumsi buah pohon kehidupan, maka manusia memahami apa yang baik dan apa yang jahat menurut perspektif Allah. Bukan perspektif si iblis. Apa yang baik menurut iblis adalah jadi kayak Tuhan. Buset dah. Nanti sewaktu-waktu kita bahas ya. Ada 2 makhluk yang diciptakan segambaran dengan Allah. 1 manusia, 2 Lucifer.
Wah, ini pasti menarik nih, apalagi buat yang baru-baru ya. Tapi nanti ya, nanti. Belum saatnya. Pengertian apa yang baik dan yang jahat merupakan wajah dari gambar diri seseorang. Tadi gambar diri artinya pemahaman seseorang mengenai siapa dan bagaimana dirinya. Seandainya Adam mengkonsumsi kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan pohon kehidupan, maka gambar diri yang dimiliki gambar diri sesuai dengan rancangan Allah semula. Karena Adam mendapat input dari Tuhan. Ini loh yang dimaksud manusia. Jadi kamu tuh diciptakan untuk tujuan ini. Jadi kamu ini rekan sekerja Allah, rekan sekerjaku, kata Allah. Kita berfungsi maksimal sesuai dengan tujuan dari kita diciptakan kalau kita mencari tahunya dari sumber yang benar. Siapa pencipta kita? Kalau spidol ini diciptakan untuk menulis, tapi dipakai buat ganjel pintu atau ganjel jendela, bisa nggak? Bisa. Tapi bukan untuk itu diciptakan. Bisa nggak tapi buat ganjel pintu, ganjel jendela? Bisa. Tapi kan bukan buat itu. Artinya dia tidak menemukan gambar dirinya yang benar. Sama kayak manusia. Nggak menemukan. Hal ini juga berarti bahwa rencana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya terpenuhi. Oke. Saya ulang karena ini statementnya nyambung. Sorry tadi kepotong. Seandainya Adam mengkonsumsi kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Salah. Seandainya Adam mengkonsumsi kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan pohon kehidupan, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka gambar diri yang dimiliki manusia adalah gambar diri sesuai dengan rancangan Allah semula. Hal ini juga berarti bahwa rencana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya itu terpenuhi. Kalau gambar diri manusia itu terpenuhi sesuai dengan rancangan Allah, manusia itu mencapai gambar dan rupanya. Manusia nggak bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan karena dia tidak bisa memilih untuk melakukan yang salah, tapi dia tidak menginginkan untuk melakukan yang salah tersebut. Sama halnya ketika kita mencintai seseorang. Kalau kita benar-benar cinta ke orang itu, ke orang tua kayak atau ke siapa, pasti kita nggak punya pikiran untuk menyakiti dia. Sama halnya ke Tuhan juga. Bisa nggak kita menyakiti? Bisa, tapi sebisa mungkin kita nggak mau menyakiti gitu. Faktanya manusia mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Faktanya. Dan hal ini membangun wajah kehidupan yang salah. Manusia memiliki asumsinya sendiri, yaitu mengenai apa yang baik dan yang jahat yang bukan bersumber dari Allah. Inilah yang membuat Adam gagal membangun wajah kehidupannya atau gambar dirinya. Yaitu siapa kita menurut Tuhan. Siapa Adam menurut Tuhan. Dan kegagalan Adam ini merupakan kegagalan yang berdampak. Di mana semua keturunannya juga tidak memiliki gambar diri yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 5 ayat 3, setelah kejatuhan manusia, Adam dan Hawa memperanakan keturunannya menurut gambar dan rupa Adam. Bukan gambar rupa Allah. Adam tidak memilih mengkonsumsi kebenaran dari Allah, sehingga tidak membangun wajah Allah dalam gambar dirinya, tetapi gambar diri yang lain. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sebetulnya bermaksud untuk membangun gambar diri sesuai dengan rancangan Allah semula. Siapa kita menurut Tuhan. Manusia diciptakan dalam keadaan berpotensi untuk berubah dan mengalami perkembangan.
Cuma mau kemana kita berkembang. Kita mau milih yang mana. Amin. Sampai sini ada pertanyaan?